Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amnar Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan struktur dan komposisi tanaman jagung praktikum 9 yang disusun oleh kelompok 6, yaitu Hana Fitria, Laila Listiawati, dengan saya sendiri Amnar Fadilah, dan Stephen Cornell. Struktur tanaman jagung. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang berbentuk silinder dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol, dua tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. Struktur tanaman jagung. Yang di paling atas ada tassel, utters, bloom, tassel internode, slicks, air, corn seed, leaf slit, leaf sheet, ada tiller, branch, crotch, dan akarnya yang paling bawah yaitu crotch. Struktur biji jagung. Di dalam struktur biji jagung ada terdapat belahan biji jagung, klorofil, jaringan buah, kulit biji, endosperma, kotiledon, coleoriza, epikotil, dan radicula. Usia tanaman dan kebutuhan nutrisi dalam setiap fase pertumbuhan tanaman jagung, tahap persiapan lahan hingga panen. Ciri jagung yang siap dipanen adalah: 1. Umur panen adalah 86-96 hari setelah tanam. Yang kedua, jagung siap dipanen dengan tongkol atau klobot mulai mengering yang ditandai dengan adanya lapisan hitam pada biji bagian lembaga. Jagung merupakan tanaman semusim yang satu siklus hidupnya selesai antara 80 hingga 150 hari. Separuh pertama dari siklus adalah tahap pertumbuhan vegetatif. Kemudian paruh kedua adalah tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung juga bervariasi, walaupun tanaman jagung pada umumnya memiliki ketinggian antara 1 meter sampai 3 meter. Ada juga varietas yang bisa mencapai tinggi 6 meter. Pertumbuhan tanaman jagung dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu 1. Fase perkecambahan, 2. Fase pertumbuhan vegetatif, 3. Fase reproduktif. Tahap fase setelah perkecambahan jagung. 1. Fase kecambah. Pada fase ini terjadi ketika benih jagung mulai menyerap air sampai benih jagung bengkak. 2. Fase V3 dan V5 atau jumlah daun terbuka sempurna sampai 3-5 hari. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur 1-10 hari, dihitung setelah perkecambahan. 3. Fase V6 sampai V10. Jumlah daun terbuka sempurna 6-10 hari. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 18-35 hari, dihitung setelah berkecambah. 4. Fase 7. PN, jumlah daun terbuka sempurna 11-18 hari. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur 33-50 hari, dihitung setelah berkecambah. 5. Fase VT, berbunga jantan. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur 45-52 hari. 6. Fase RI atau silking. Fase ini terjadi diawali dengan munculnya rambut dari dalam tongkol. Fase ini terjadi setelah 2 atau 3 hari dari fase VT. Yang ketujuh, fase R2 atau blister. Fase ini diawali sekitar 10-14 hari setelah fase R1. Ditandai dengan rambut tongkol yang kering dan warna gelap. 8. Fase R3 atau masak susu. Fase ini terjadi sekitar 18-22 hari setelah fase R1. Ditandai dengan biji jagung sedikit mulai menguning. Ya. Yang ke-9, fase R4 atau DOC. Fase ini terjadi sekitar 24-28 hari setelah fase R1. Ditandai biji jagung mulai mengering dan setelah lunak belum mengarah sepenuhnya. Yang ke-10, fase R10
pengerasan biji. Fase ini terjadi sekitar 35-42 hari setelah fase R1. Biji jagung sudah terbentuk dengan sempurna dan ada air dalam jagung juga menurun setengahnya. Yang ke-11, fase R6 atau masak. Fase ini terjadi sekitar 55-65 hari setelah fase R1. Pada fase ini, biji jagung terbentuk sudah semakin turun di kadar air dan sudah kering dan benar-benar mengeras. Tahap persiapan lahan hingga panen. Persiapan lahan seperti mempersiapkan mulsa jerami, mempersiapkan drainase, membersihkan gulma, dan pemupukan. Yang kedua, tahapan penanaman seperti mempersiapkan benih, mengatur jarak tanam, penanaman, dan memberikan pupuk tambah. Yang ketiga, tahapan pengairan. Yang keempat, tahap panen. Ciri dan umur tanaman jagung siap panen. Yang pertama, umur panen 86-96 hari setelah ditanam. Jagung siap dipanen dengan tongkol mulai mengering. Yang ketiga, biji kering keras dan mengkilap. Yang keempat, jagung untuk pakan ditandai dengan sebagian besar daun dan kelobot telah menguning. Biji yang dilepaskan akan warna coklat hitaman pada tangkainya dan biji dipijit dengan kuku, tidak meninggalkan bekas. Komposisi akhir dari tanaman jagung. Yang pertama, karbohidratnya 70%, yang kedua protein dan lemak 5%, yang ketiga kandungan pati lebih dari 60-80% akan mudah dicerna karena kandungan serat kasar yang relatif rendah. Yang keempat, sedangkan kandungan kimia pada biji jagung yaitu mengandung pati, protein, lemak, serat pangan, karbohidrat lain, mineral, dan vitamin. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.